Baiklah teman-teman, sebelum membaca kelanjutannya, saya ingin menginformasikan jika kejadian malam ini antara Doni dan Asifa terdapat 2 kali kejadian yang saya nanti bagikan part 44 jumlah halamannya 64 halaman, sedangkan part selanjutnya jumlahnya 51 halaman. So, keduanya jika digabungkan bisa sampai 20-an part jika dibuatkan video. Ayo kita lanjut. Namun sebelum kita lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini, serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Setelah bersamanya, aku memilih untuk rebahan di sampingnya dan memeluknya dengan erat. Sumpah demi apapun enaknya ayah, puji kekasihku. Aku hanya menjawab dengan senyuman. Beristirahatlah sejenak, karena ayah akan menagihnya lagi. Ayah masih mau? Begitu tanyanya. Yes, of course. Ayah masih ingin. Masih ingin bersamamu sayang. Boleh kan? Tapi masih capek. Ya beristirahatlah dulu, nanti ayah bangunkan kalau menginginkannya lagi. Di kamar ini, bidadariku masih terpejam. Aku sendiri malahan sulit untuk memejamkan mata. Aku baru saja menyelimutinya bersama denganku. Kepala sang bidadari bersandar di tubuhku, tangannya memelukku erat. Tarikan nafasnya sangat lembut dan asyik terdengar. Sedangkan posisiku tidur terlentang, berusaha mengingat apa yang terjadi bersamanya. Sejak dimulai aku bertemu dengannya hingga malam ini, malam yang secara sadar ia telah melanggar janji pada kepercayaannya untuk menjaganya, menjaga diri sebagai seseorang bagi semuanya. Tapi bersamaku, dia menanggalkan semua itu demi perasaannya kepadaku. Pun begitu sebaliknya. Semua memori bersamanya, setiap jengkal langkah, setiap kata terucap, setiap tarikan nafas terjadi, semua terekam dengan sempurna tanpa terlupakan secuil pun pada ingatan. Meski demikian, meski semua telah terjadi, meski aku telah mengambilnya, dan kesetiaannya pada seseorang, jangan kalian tanyakan bagaimana kesulitan bagiku menahan agar tetap menjaga kehormatan dan dirinya sebagai milik Pak Alim sebelumnya. Kalian pasti paham karena sudah mengikuti kisah panjangku ini yang masih baru 24 jam lebih sedikit terjadi. Sulit dan sungguh menyiksa. Namun apalah daya, ketika perasaan ini semakin besar, semakin meluap hingga nyaris meledak, jalan satu-satunya adalah bersamanya, bersama kami berdua. Cukup malam ini, aku tak ingin bahkan tak tega untuk meminta kembali kepadanya di hari lain, mengulang perbuatan kami malam ini. Percaya sama Doni kawan, aku mencintainya. Ku ingin ia kembali pada jalan yang semestinya. Kurasakan ia menggeliat, yang secara nyata mengembalikanku dari kenangan yang hanya sebentar saja terjadi, dan mulai mengalihkan pandanganku dari lampur kristal di atas, menatap wajahnya yang penuh dengan kedamaian. Lenganku yang tertindih setengah kepala berambut, berkilau bidadariku. Bergerak menyentuh keningnya, mengusap lembut, dan kuberikan kecupan sedikit saja pada kening sang bidadari. Kupandangi wajahnya, kupandangi matanya yang terpejam, kutarik nafasku yang berat, yang begitu menyiksa. Putri Asifah, aku sangat mencintaimu sayang. Andai engkau sadar betapa rasa ini sangat ingin memilikimu, tapi mustahil bagiku untuk melaksanakan keinginan besar itu.
Tak hentinya kuucapkan dalam hati rasa terima kasihku karena telah berhasil menanggalkan semua kenangan dalam hati dan pikiran tentang Marisa, mantan istriku yang telah berkhianat. Apa jadinya jika aku tak bertemu denganmu, dengan kalian kemarin malam? Mungkin aku akan kembali bersama untuk sekedar menyamarkan pikiranku. Atau pengalihan sementara dari derita yang diberikan oleh mereka berdua, sepasang yang telah berkhianat kepadaku, yang telah membunuh impian masa depan keluargaku. Andai engkau tahu betapa berat rasa ini di saat teringat ini semua tak akan permanen kudapatkan, hanya terjadi sementara saja. Tak ingin kulihat waktu sedikit saja, tak ingin kurai ponsel yang menunjukkan waktu, tak ingin kuarahkan pandangan ini pada jam di dinding. Namun apapun yang kulakukan, tetap saja otak ini bekerja, menghitung waktu yang sebentar lagi akan memasuki pagi hari. Beberapa jam lagi, maka kewajibanku harus melepas kepergian kalian untuk kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Sungguh, kesedihan kembali menguasai ketika harus dengan ikhlas memikirkan bagaimana nanti melepasmu, bagaimana nanti kulanjutkan kehidupanku yang hampa, yang tanpa adanya pendamping di sisi. Aku rasa teman-teman yang memiliki jalan hidup sepertiku ini tentulah akan memahami bagaimana rasa ini, bagaimana kegundahan hati ini dan kesepian yang sedikit lagi akan datang. Memikirkan itu semua tanpa terasa, sepasang mata laki-laki yang tak muda ini mulai mengeluarkan tetesan air mata. Kuhadapkan ke atas kepalaku, kutengadahkan jauh-jauh ke atas agar menahan air bah yang telah tergenang tak tumpah menerpa wajahku. Tak ingin kutunjukkan bagaimana sedihnya aku di sisi bidadariku. Aku pria dan aku harus kuat, meski itu mustahil terjadi. Kak, seruan lembut disertai usapan pada mataku mengembalikanku pada kesadaran. Itu suara bidadariku, dan itu sentuhan jemarinya. Kutarik nafas ini sedalam mungkin. Kubuat ekspresi tersenyum lalu menoleh kepadanya. Sudah bangun, Put? Begitu balasku. Kakak kenapa menangis? Tanya sang bidadari. Menangis? Tidak kok, cuma efek ngantuk aja, tapi sulit untuk terpejam, balasku. Semoga kamu percaya, Put. Semoga kamu benar-benar tak mengira aku memang baru saja menangis.